Reformasi tahun 1998 membawa 3 tuntutan yang salah satunya adalah penghapusan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemitraan selaku lembaga non-pemerintah yang lahir dari rahim reformasi menjadikan isu anti korupsi sebagai salah satu prinsip kerja-kerjanya dalam mengawal transisi Indonesia menuju negara yang demokratis. Di awal berdirinya pada tahun 2001, kemitraan melakukan survei pertama, yakni survei nasional mengenal korupsi di Indonesia. Hasilnya, aparat penegak hukum pada waktu itu, yakni kepolisian lalu lintas, hakim dan jaksa memperoleh skor yang rendah. Demikian juga dengan kementerian lembaga selaku eksekutif dan anggota DPR MPR. Korupsi tidak hanya dirasakan pada level negara, tetapi juga sangat menyengsarakan rakyat. Kemitraan juga melakukan survei hasil dari 16 kajian. Peran lembaga trias politika, legislatif, eksekutif, dan yudikatif dianggap tidak berjalan sebagaimana mestinya. Seharusnya lembaga-lembaga tersebut berfungsi sebagai check and balances, tapi legislatif dan yudikatif dan eksekutif pada waktu itu bahkan dianggap sebagai trias koruptika. Berdasarkan kenyataan tersebut, akhirnya kemitraan menetapkan strategi namanya capacity from within dan pressure from outside. Oleh karena itu, maka kemitraan menggandeng pemerintah dan masyarakat sipil secara bersama-sama untuk mencegah dan memberantas korupsi. Dalam konteks pembenahan pemerintah, dalam rangka untuk mencegah korupsi, misalnya, kemitraan berupaya membantu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi yang dimulai dengan terlibat di dalam proses perumusan Undang-Undang KPK pada waktu itu. Kemitraan selalu membantu proses-proses rekrutmen dari komisioner-komisioner KPK. Kemitraan juga tidak tinggal diam dalam memperbaiki kepolisian. Mulai dari mengawal pemisahan institusi Polri dari TNI, pembuatan undang-undang kepolisian, sampai dengan program pencegahan praktik korupsi di kepolisian, dan reformasi birokrasi Polri, dan lain-lain. Kemitraan terlibat juga dalam penguatan sistem hukum seperti pembaruan lembaga kejaksaan dan kehakiman. Bahkan kemitraan juga lah yang pertama membuat blueprint reformasi di Mahkamah Agung. Kemitraan juga mengawal terbentuknya Komisi Polisi Nasional, Komisi Kejaksaan sebagai organisasi independen yang mengawasi kinerja kepolisian dan kejaksaan. Kemitraan juga berkontribusi dalam mengawal berdirinya KPU sebagai organisasi independen penyelenggara pemilu. Untuk mencegah korupsi, kemitraan juga bekerja sama dengan Ombudsman Republik Indonesia, khususnya dalam penanganan pengaduan malpraktik pelayanan publik. Tahun 2003 bersama dengan Kementerian PAN menyusun agenda pembaruan PNS. Program ini menyasar jantung layanan publik yang sebelumnya penuh dengan kasus-kasus suap dan pemberian uang pelicin untuk mengurus izin. Kemitraan juga memperkuat lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan membangun LPSE di kota Yogyakarta, Makassar, bahkan Surabaya pada awalnya. Setelah itu, kita membentuk yang di nasional. Kemitraan juga bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan strategi pressure from outside. Misalnya, sejarah pendirian KPK juga tidak lepas dari advokasi koalisi masyarakat sipil anti korupsi. Koalisi masyarakat sipil ini juga berhasil mendesak pemerintah untuk melantik pimpinan KPK, yang pada Desember 2002 akhirnya KPK dilantik dan mulai bekerja dengan keputusan Presiden pada waktu itu. Kemitraan bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, rajin mengawal proses penyusunan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi, yaitu RAN-PK oleh Bappenas, dan di daerah diikut dengan mendorong Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi atau RADPK.
Di sisi lain, media selaku pilar demokrasi, kemitraan juga bekerja sama dengan Aliansi Jurnalis Independen Indonesia untuk melakukan reformasi internal organisasi media yang mendorong dengan menghentikan misalnya uang amplop bagi para wartawan. Dalam proses selanjutnya, kemitraan juga melakukan kajian gap analisis antara UNCAC dengan kerangka hukum yang ada di Indonesia. Di sektor pendidikan, bersama universitas di Indonesia, kemitraan juga membangun gerakan anti korupsi dalam perspektif pendidikan. Itu kita dilakukan sekitar tahun 2004. Kemitraan juga sebenarnya membangun gerakan anti korupsi bekerja sama dengan organisasi-organisasi keagamaan. Kemitraan mengkaji term korupsi dalam perspektif agama-agama pada tahun 2004 sebagai bagian dari moral force yang disampaikan dalam bentuk bahan ceramah dan khutbah bagi para pendakwa dan para pemuka agama yang berasal dari Islam, Kristen, Katolik, Buddha, dan Hindu. Sayangnya, perjalanan pencegahan dan pemberantasan korupsi tersebut seakan-akan berakhir di tahun 2019 karena pemerintah dan DPR menghilangkan gigi KPK dari lembaga yang independen menjadi bagian dari eksekutif. Oleh karena itu, sekali lagi, kemitraan bekerja sama dengan masyarakat sipil, akademisi, media untuk selalu mengkonsolidasikan diri agar pemberantasan korupsi di Indonesia tetap berjalan sesuai dengan harapan reformasi. Kami sadar bahwa perjuangan pemberantasan korupsi bukan pekerjaan gampang. Oleh karena itu, mari kita terus berjuang melawan korupsi yang menyengsarakan rakyat.